Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, hi grade 2. How are you today? Alhamdulillah. Okay, teacher hope you and your family healthy and happy and still in good condition. Okay student, before we start the lesson, let's doa before studying. Raise your hands up. Good. Doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, give me knowledge and good understanding. Amin ya rabbal alamin. Okay student, today we want to learn about tematik tema 4, subtema 2 tentang kebersihan di sekolah dan di kelas. Siapkan buku tematiknya ya, pensil dan juga penghapus. Oke?
Oke student, hari ini kita akan belajar tentang kebersihan sekolah dan juga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan bukan hanya saja menjaga kebersihan di rumah, tetapi kebersihan sekolah dan juga kelas wajib dijaga. Nah, siapa sajakah yang harus menjaga kebersihan kelas dan sekolah? Tentunya adalah warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Ada guru, anak murid atau siswa, dan juga warga yang berada di sekolah. Nah, anak-anak, kelas yang bersih ataupun sekolah yang bersih akan membuat kita nyaman belajar. Jika anak-anak nyaman belajarnya, maka akan membuat kita lebih semangat dalam belajar. Oke student, teacher ingin memberikan 2 buah gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Oke, manakah kelas yang merupakan kelas yang bersih dan nyaman? Ya, betul, gambar pertama. Nah, gambar pertama adalah merupakan ciri kelas bersih. Anak-anak tahu apa saja ciri kelas bersih? Oke, yang pertama adalah tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, papan tulis bersih dan rapi. Nah, yang ketiga adalah kursi dan meja tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya ciri kelas tidak bersih. Yang pertama, banyak sampah berserakan. Anak-anak lihat gambarnya. Yang kedua adalah papan tulis masih terlihat kotor dan masih ada tulisannya. Yang ketiga, kursi dan meja berantakan dan tidak tersusun rapi. Pasti anak-anak lebih suka mempunyai kelas yang bersih. Oke student, apakah kalian tahu apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk membersihkan sekolah ataupun kelas? Nah, kalian pastinya sudah tahu tentang alat-alat ini. Yang pertama, nah ini ada yang dari bulu ayam. Apa ya? Ya betul, kemoceng. Nah, kemoceng biasanya digunakan untuk membersihkan debu yang ada di meja, di lemari, di jendela, ataupun di barang-barang yang ada di kelas. Nah, gambar kedua. Sudah lihat gambarnya? Ya, betul, kain lap. Nah, fungsi dari kain lap adalah untuk mengelap debu-debu yang ada di atas meja, di kursi, dan juga di jendela. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga adalah sapu ijuk. Nah, pasti kalian sudah punya di rumah. Nah, sapu ijuk terbuat dari kelapa ya, sahabat kelapa ya. Nah, sapu ijuk digunakan untuk membersihkan debu yang ada di lantai. Oke, selanjutnya adalah tempat sampah. Nah, tempat sampah ini digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah diangkut dengan serokan atau pengki. Nah, selanjutnya adalah pengki atau serok sampah. Pastinya anak-anak sudah mengenal alat kebersihan ini ya. Nah, pengki atau serok sampah digunakan untuk mengangkut sampah yang sudah disapu. Oke, selanjutnya adalah sapu lidi. Sapu lidi ini digunakan untuk menyapu halaman luar ataupun halaman sekolah dari sampah-sampah yang berserakan. Nah, selanjutnya adalah kain pel. Kain pel itu digunakan untuk membersihkan lantai dari kotoran yang membandel. Ya, biasanya digunakan menggunakan air ya, diperas lalu
menggunakan deterjen pewangi lantai. Nah, nanti kelasnya menjadi wangi. Dan kali ini teacher ingin mengajarkan kalian bagaimana cara membersihkan kelas. Oke, yang pertama adalah kita gunakan kemoceng untuk membersihkan debu yang ada di meja. Oke, selanjutnya adalah mengelap jendela dengan menggunakan kain lap. Kita bersihkan jendela dengan menggunakan kain lap. Nah, selanjutnya adalah menyapu lantai dengan sapu. Nah, ini contoh adalah membersihkan lantai dengan sapu, yaitu membersihkan debu-debu yang ada di lantai. Selanjutnya adalah mengambil kotoran yang ada di lantai, lalu kita sapu dengan menggunakan sapu ijuk dan diambil dengan menggunakan pengki atau serokan sampah. Setelah sampah dikumpulkan dan diangkat oleh pengki dan serok sampah, lalu kita buang ke tempat sampah. Nah, bagaimana cara membersihkan lantai yang masih berdebu dan juga ada kotoran yang membandel? Nah, kita bersihkan dengan menggunakan kain pel, yaitu membersihkan lantai dengan kain pel dan diberi pewangi lantai. Kelas akan terasa wangi dan nyaman untuk kita belajar. Oke, student, selanjutnya adalah bagaimana cara membersihkan halaman sekolah ataupun halaman di luar kelas. Yang pertama adalah kita menggunakan sapu lidi. Nah, sapu lidi ini biasanya digunakan untuk di luar kelas ya teman-teman, atau digunakan untuk di halaman atau di lapangan sekolah. Nah, caranya adalah menyapu halaman sekolah dengan menggunakan sapu lidi. Selanjutnya ada sampah-sampah dikumpulkan menjadi satu, lalu diangkat dengan pengki atau serok sampah. Selanjutnya dibuang ke tempat sampah agar sampah tidak terlihat berantakan. Dan alhamdulillah kita sudah belajar tentang bagaimana cara membersihkan kelas dan juga bagaimana cara membersihkan halaman sekolah. Anak-anak harus ingat, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, Rasulullah menyukai kebersihan. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah harus selalu mencintai kebersihan dimanapun kita berada. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, student. Okay. Now, do your assignment page 59 and 88. Kerjakan halaman 59 dan juga 88. Menulis ciri-ciri kelas yang bersih dan menulis ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Oke, student, alhamdulillah kita sudah ada di closing pembelajaran. Nah, anak-anak, ingat ya, selalu ingat untuk menjaga kebersihan sekolah dan juga kelas. Everyone, before we stop the lesson, let's doa after studying. Raise your hands up. Doa after studying. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, student, see you next time.